Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita setiap hari Ahad sekitar jam 4 dan tema kita sampai pada bab al-qard atau hutang. Hutang ya insyaallah masyarakat semuanya sudah mengenal tentang hutang piutang di masyarakat. Lah sesungguhnya di dalam Islam itu diajarkan bagaimana hutang piutang yang benar, yang membawa kebaikan dan di hadapan Allah SWT atau dalam pandangan Islam itu tidak tercela. Itu. 6. Al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillati masyru'iyatihi. Pembahasan yang pertama dalam hal ini adalah memahami makna hutang dan mengetahui bahwa hutang itu ada syariatnya, ada tuntunannya di dalam Quran dan Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan hutang di dalam Islam adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badaluhu fima ba'du. Wa yaruddu badalahu fima ba'du. Yang dimaksud hutang piutang adalah seseorang itu menyerahkan barangnya, menyerahkan apa yang ia miliki untuk dimanfaatkan oleh yang hutang dan nanti ia akan mengganti, ia akan mengembalikan gantinya. Insya Allah dari definisi ini bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa sama saja bahwa hutang itu apa? Hutang yaitu orang yang hutang itu datang kepada orang yang punya barang yang ia bisa manfaatkan, ia akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan dan pada waktunya dia mengembalikan sebagai ganti dari yang ia terima sekarang. Nggak pakai dibaca juga, kalau definisi hutang nggak ada bedanya. Jadi kita juga paham bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa masyarakat kita sama dengan bahasa Islam itu adalah hutang. Nah, wa huwa masyru'un, dan hutang piutang itu disyariatkan di dalam Islam. Yang dimaksud disyariatkan di dalam Islam diatur atau ada tuntunannya di dalam Islam. Wa yadullu alaihi umumul ayatil Qur'aniyah idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Di surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang halaman sebelum akhir Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Apabila kalian hutang sesuatu, nah waktunya bayar Anda tetapkan, maka catatlah. Yang diambil pelajaran bahwa Al-Quran pun menjelaskan tentang hutang piutang. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nanti sampai di ayat itu, kalau
yang hutang itu waktunya mengembalikan kesulitan, maka beri tangguh sampai ia mendapatkan kelonggaran atau kemudahan untuk bisa bayar. Yang kita ambil pelajaran di sini pertama adalah bahwa hutang itu ada di dalam Al-Quran. Syariat atau tuntunan hutang piutang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis juga ada, ya. Wa qada'u hajatil muslim. Dan di dalam hadis sebentar, wal ahaditsu dalla ala fadlil muawanah, dan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan tolong menolong, salah satunya adalah hadis tentang hutang piutang. Wa qada'u hajatil muslim, dan orang Islam yang punya hajat dan tidak bisa memenuhi hajatnya kecuali dengan hutang, nah maka ini adalah termasuk membantu orang untuk memberikan kemudahan baginya. Ya. Intinya banyak sekali dorongan-dorongan yang menyebabkan bahwa hutang piutang itu di dalam banyak hal membawa kemaslahatan. Karena itu diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran, diatur oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, dan ajma'al muslimuna ala jawazihi, semua orang Islam berpemahaman hutang piutang itu tidak ada masalah di dalam Islam. Bahkan kalau sesuai dengan tuntunan itu dari satu sisi itu adalah kebaikan. Maksudnya bagi piutang, bagi orang yang menghutangi itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kalau orang itu betul-betul punya hajat, tidak bisa memenuhi hajatnya kecuali dengan hutang, maka tatkala dia hutang dia bisa memenuhi hajatnya. Meskipun dia nanti berkewajiban untuk mengganti, tapi yang sekarang menjadi piutang atau yang menghutangi itu akhirnya memudahkan orang lain dan dia termasuk orang yang berbuat baik. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakron. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW suatu ketika hutang unta betina kepada seseorang. Faqudimat alaihi ibilus shadaqah. Nah, lalu datang unta-unta sedekah di Baitul Mal. Hutangnya Rasulullah bukan untuk pribadinya tapi untuk kepentingan Islam. Ya. Nah, lalu datang setelah itu unta-unta sodako dari masyarakat. Fa'amara Aba Rafi ayyaqdiyar rajula bakrahu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang namanya Abu Rafi agar membayar hutang unta betina yang pada waktu yang lalu dihutang. Menunjukkan bahwa para sahabat banyak yang tahu. Yang kedua, hutang Rasulullah ini tidak untuk pribadinya tapi untuk Islam gitu. Nah, karena itu yang bayar juga Baitul Mal. Unta sodako yang ada di Baitul Mal, sekarang unta sodako ada, maka bayarkan hutang unta pada waktu yang lalu. Faraja'a ilaihi Abu Rafi'in faqala. Setelah Abu Rafi' melihat unta-unta sodako, kok enggak ada yang ukurannya semisal dengan yang dihutang oleh Rasulullah. Yang dihutang oleh Rasulullah umurnya 3 tahun masuk 4 tahun. Terus ini unta-unta besar-besar 6 tahun masuk ke 7 tahun. Ya. Faqala lam ajid fiha illa khiyaron rubaiyah. Wahai Rasulullah, unta-unta sedekah ini tidak ada yang dalam bahasa Arab bakar itu adalah unta betina yang umurnya masuk 4 tahun. Tidak ada yang seusia itu, unta-unta ini rubaiyan semuanya, yang usianya 6 masuk ke 7 tahun semuanya, ke atas. Besar-besar gitu ya Rasulullah. Faqala a'tihi iyahu. Enggak apa-apa, bayarkan hutang dengan unta yang besar itu kepadanya. Inna khiyaron nasi ahsanuhum qada'a. Sebaik-baik orang yang hutang itu apabila membayar hutangnya dengan yang lebih baik. Nah, ini ada faedah yang sangat penting gitu, bahwa nanti akan ada penjelasan
Nah, piutang itu tidak boleh minta tambahan, tidak boleh mendapat manfaat dari yang hutang, tapi kalau waktu bayar tanpa ada pemahaman, tanpa ada permintaan, tanpa ada ketentuan, nah yang hutang itu bayar lebih karena punya sesuatu yang bisa ditambahkan, itu adalah lebih baik. Nanti bab berikutnya akan kita pahami bagaimana ketentuan hutang, bagaimana ketentuan membayar. Nah, adapun di awal ini yang kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW pun pernah berhutang. Rasulullah hutang itu, hutang individu boleh, hutang untuk kepentingan umum juga boleh. Intinya bahwa ada penjelasannya, dan yang namanya orang yang hutang wajib bayar, dan yang namanya hutang itu ada nanti berikutnya ada ketentuan-ketentuan yang harus difahami bahwa piutang tidak boleh minta tambahan. Selama proses hutang piutang berjalan, piutang tidak boleh mendapat manfaat dari yang hutang. Karena semua manfaat dari yang hutang kepada piutang itu adalah riba. Dan riba itu dosa besar, dan pelaku riba kalau ada syariat Islam yang ditegakkan harus diperangi, harus diberantas, dihabisi. Nah, jadi itu. Nah, wa minal adillati ala fadlihi, dan diantara dalil keutamaan yang ada di dalam hutang piutang, keutamaan dalil, dan diantara dalil keutamaan yang ada dalam bab hutang piutang. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marrah. Tidak ada seorang muslim pun yang menghutangi orang 2 kali kecuali salah satunya diberi pahala sedekah. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, A hutang kepada B sesuatu, ya, setelah punya dibayar. Waktu berikutnya punya hajat lagi, A datang lagi kepada B, saya hutang uang lagi atau hutang lagi, itu karena saya butuh begini. Oh iya silakan lah, B kan telah menghutangi 2 kali. Nah maka yang kedua, enggak sekedar pahala menghutangi, tapi diberi oleh Allah pahala sedekah. Padahal nanti dia bakal bayar. Ini 10 juta, misalnya gitu ya. Silahkan. Nah, nanti dia bayar, tapi yang menghutangi ini seperti mendapatkan pahala seperti ini sedekah buat kamu. Nah, jadi kayak itu. Menunjukkan besarnya pahala menjadi piutang. Besarnya pahala menjadi piutang. Kalau 2 kali, maka salah satunya dicatat oleh Allah seperti sedekah. Nah, dan itu adalah keutamaan hutang piutang. Adapun bab berikutnya yang berkaitan dengan hukum fikih. Ini yang penting supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa karena kesalahan. Ya. Al-mas'alah itu, atsani masalah berikutnya fi syurutihi wa ba'dil ahkam al-muta'alliqah bihi. Yang dibahas berikutnya ini ada 2 subbab, yaitu syarat yang harus difahami dalam hutang piutang, dan yang kedua itu ada hal lain yang berkaitan, bukan syarat tapi hal lain yang berkaitan. Yang pertama, la yajuzu lil muslimi ay yuqrida akhahu bi syartin ay yuqridahu ba'da dzalika idza rada alaihi qardahu. Tidak boleh piutang itu memberi hutang dengan memberikan syarat. Memberikan syarat, ya kamu saya hutangi, tapi nanti kalau saya butuh, kamu hutangin saya. Sekarang kamu saya hutangi, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti kalau
kamu sudah bayar, terus saya butuh kepada kamu, butuh sesuatu, saya hutang kepada kamu, kamu hutangi. Tidak boleh orang mau menghutangi saudaranya terus mensyaratkan seperti ini. Nah itu. Li'anal muqridha ishtarata naf'an. Karena piutang atau orang yang menghutang ini mensyaratkan sesuatu yang sesuatu itu manfaat. Apa Wah, saya pada saatnya nanti kalau butuh saya hutang dia sudah janji menghutangi saya. Itu adalah manfaat. Nah, dan itu tidak boleh. Kenapa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang itu orang yang memberi hutang. Ya. Setiap hutang piutang, apabila piutang mendapat manfaat dari yang hutang, maka manfaat itu adalah riba. Manfaat itu adalah riba. Gitu. Dan nanti akan lebih jelas lagi. Karena pada dasarnya ini lebih kepada menetapkan syarat yang tidak dibenarkan. Lah kalau dia tidak hutang lah berarti tidak apa-apa kan? Nah jadinya nanti itu ini tetap tidak boleh. Mensyaratkan begitu tidak boleh. Jadi yang lebih bagus lagi pembahasannya adalah piutang tidak boleh memberi syarat, ya kamu saya hutangi dengan syarat nanti kalau saya butuh kamu hutangin saya. Tidak boleh memberi hutang dengan mensyaratkan seperti itu. Itu satu. Kita buat nomor sendiri, nomor 2. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Persis di kitab Mas Yan, tapi di kitab enggak ada nomornya, tapi kalau kita kasih nomor sendiri akan lebih bagus. Yang kedua, setiap hutang piutang apabila piutang dapat manfaat dari yang hutang, manfaat itu adalah riba. Contohnya kayak apa? Ka'ayyaskuna hudarahu majjanan au rakhison. Misal hutang uangnya 50 juta. Nah, oh iya enggak apa-apa gitu ya. Nah, terus ini saya butuh uang 50 juta, saya butuh uang 50 juta, kalau kamu bisa menghutangi enggak apa-apa, rumah saya ditempati. Gratis enggak pakai sewa. Atau sewanya murah-murah saja. Haram seperti itu. Kenapa? Karena piutang mendapat manfaat menempati rumah atau mendapat manfaat nyewa rumah dengan murah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang jika yang menghutangi dapat manfaat dari yang hutang, manfaat itu adalah riba. Nah, au ba'irahu dabbatahu. Misalnya begini. Saya butuh uang 10 juta yang bisa menghutangi, ini silahkan sepeda motor saya dipakai, nanti kalau saya bayar sepeda motor saya tak ambil lagi. 10 juta balik 10 juta, namanya hutang 10 juta ya balik 10 juta, tapi ini sepeda motor saya silahkan dipakai, nanti kalau saya bisa bayar, saya bayar, motor saya tak ambil lagi. Itu haram. Kenapa? Karena sepeda motornya dipakai oleh piutang, itu adalah manfaat, dan setiap hutang piutang apabila yang menghutangi dapat manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Yang haram di sini siapa? Dua-duanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat, Allah SWT melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan riba. Dua-duanya haram, dua-duanya dosa besar. Itu. Manfaat apapun, bahkan hadiah. Hadiah itu. Misalnya begini. Ada orang yang menghutangi orang lain, misalnya uang 10 juta. Habis itu 1 bulan, wah sudah 1 bulan belum bisa bayar. Ya saya enggak ditentukan bayarnya kapan sih. Tapi sudah 1 bulan tidak bisa bayar, terus datang bawa buah 1 kilo, beli
buah apel atau buah apa 1 kilo datang, nah terus menyampaikan bahwa minta maaf sudah 1 bulan tapi hutang saya 10 juta belum bisa bayar. Oh iya, enggak apa-apa. Hadiah barang yang dibawa tadi itu haram. Haram. Kenapa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang, jika yang menghutangi mendapat manfaat dari yang hutang, manfaat itu adalah riba. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dengan begini maka segala manfaat yang diberikan oleh yang hutang pada yang menghutangi, maka manfaat itu adalah riba. Riba itu dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa besar yang sangat menghancurkan agama. Syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, yang kelima makan riba. Dan ada 2 lagi, 7 dosa besar. Nah, riba termasuk dosa besar. Bahkan ada riwayat itu, dirhamu riba yakuluhu rajulu wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan orang dan ia tahu bahwa itu adalah riba. Asyaddun 'indallahi min 36 zaniyah. Hukumannya lebih keras dibandingkan dengan zina 36 kali. Zina sekali azabnya kayak apa? Kehinaan dunia akhirat. Nah, lalu bagaimana kalau sekian puluh kali, 36 kali? Nah, 1 dirham riba yang dimakan orang dan ia tahu bahwa itu riba, hukumannya lebih keras daripada zina sekian kali. Nah itu. Nah, dan tadi sudah kita baca juga bahwa yang makan riba juga dilaknat, yang memberi makan riba juga dilaknat. Nah ini pentingnya di dalam masalah ini, gitu ya, supaya kita tidak terjerumus. Dan di dalam bab ini, di dalam bab memberi manfaat kepada orang yang menghutangi, gitu. Fa inna jama'atan minas sahabati, sesungguhnya banyak dari sahabat-sahabat Nabi SAW, aftau bima yadullu ala adami jawazi dhalik, memfatwakan bahwa tidak boleh yang punya hutang memberi hadiah kepada yang hutang. Wa ajma'al fuqaha'u ala man'ihi, dan semua ulama mengatakan larangan atau tidak boleh yang punya hutang memberi manfaat apapun kepada yang punya hutang. Meskipun ada pengecualiannya, kecuali pemberian yang sudah biasa yang tidak dikaitkan dengan hutang piutang. Kecuali pemberian yang sudah biasa yang tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Contoh, misal bertangga. Di zaman kita kan banyak di depan rumah itu ada rumah yang punya mangga, gitu. Nah, orang yang di depan rumahnya punya mangga ini, orang ini setiap mangganya panen, tetangganya selalu dibagi dari dulu. Dari dulu itu, tidak karena hutang atau apa-apa ya, setiap panen tetangga dibagi. Habis itu suatu ketika yang punya mangga itu punya hutang tetangganya, punya hutang 1 juta atau 10 juta, ya. Nah terus belum bayar waktu panen mangga. Tetangganya dibagi, kiri juga dibagi, depan belakang misalnya dibagi. Itu boleh. Meskipun dia punya hutang kepada tetangga, boleh memberi mangga. Kenapa? Karena pemberian ini tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Ada buktinya. Apa buktinya? Tahun yang lalu tidak punya hutang, mangganya panen juga dia diberi. Bukti yang kedua, tetangga sebelah kiri dia tidak punya hutang kepadanya juga diberi. Nah, berarti itu nyata bahwa itu pemberian tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Contoh lagi,
Contoh lagi gitu ya. Misalnya punya hutang tetangga 10 juta. Habis itu terus dia akikoh, nyembelih kambing. Terus memberi tetangga kanan, kiri, depan termasuk dia. Boleh? Boleh. Kenapa? Ini akikoh tidak ada kaitannya dengan pemberian yang berkaitan dengan hutang piutang, tidak ada kaitannya. Nah, jadi itu. Adapun apabila tidak biasa, tidak jelas-jelas difahami kayak gitu, tidak boleh yang punya hutang memberi apapun kepada yang menghutangi. Kenapa? Karena kalau sampai masuk dalam bab apabila piutang mendapat manfaat dari yang hutang, maka manfaat itu adalah riba, yang diberi juga riba, yang memberi juga dapat dosanya riba. Nah, berikutnya, ayyakun al-mukridu jaizat tasarruf balikon akilan rasidan yasihhu tabarru'uhu. Yang punya barang, yang menghutangi itu harus orang yang sudah balik, harus punya pemahaman, akalnya sehat, punya pemahaman yang cukup, layak di dalam menggunakan harta ini, seandainya mensedekahkan pun sah. Nah itu. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya begini, kalau seandainya ada anak kecil umurnya 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ditinggal mati bapaknya terus dapat warisan yang banyak. Nah terus ada orang datang hutang uangnya 100 juta. Nggak boleh, kenapa? Dia belum balik. Kalau anaknya loman boleh, meskipun begitu dalam Islam nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum balik. Nah itu nggak boleh kita mengetahui ada anak terus punya harta banyak. Secara umum anak punya harta banyak itu ya anak yang ditinggal mati oleh bapaknya kaya terus dapat warisan banyak. Nggak boleh kita hutang kepada anak seperti itu. Kenapa? Karena dia belum balik, dia masih belum boleh. Itu gampangannya mengurusi harta yang di atas kemampuan usianya. Itu. Nah, yang berkaitan dengan fikih, riba juga itu. Nah, ini yang sangat penting ya, karena tadi ada kaitannya dengan riba. Laisa lil mukridi ayyashtarida ziyadatan fi malil ladzi aqradahu. Ndak boleh piutang menetapkan tambahan. Pak, saya butuh uang 10 juta, 1 bulan saya akan bayar. Sungguh ada jaminannya. Nah, itu bahwa 1 bulan saya bayar. Ya ini 10 juta, tapi bayarnya nanti 10 juta 500.000, 10 juta 100.000, 10 juta berapa? Ini ada tambahannya, ndak boleh. Baik ini terang-terangan maupun ini sekedar faham, ndak boleh. Terang-terangan maksudnya gini, hutang 10 juta bayarnya 10 juta 100 sebulan. Kalau 1 tahun 10 juta jadi 11 juta. Nah itu, kenapa? Karena sebulannya 100, kalau 1 tahun 10 juta jadi 11 juta. Nah itu namanya terang-terangan, jelas, mau ditulis, mau tulisan, enggak boleh. Atau enggak ada ungkapan apapun, enggak ada catatan apapun, tapi faham. Masyarakat faham semuanya bahwa kalau hutang ke bapak itu, ya, kalau hutang ke bapak itu, kalau sebulan tambah 1%, kalau 1 tahun tambah 10%. Jadi kalau 10 juta, kalau 1 tahun jadinya 11 juta. Tapi kalau 1 bulan 10 juta dikembalikan 10 juta 100. Orang-orang sudah paham. Enggak minta tambahan, kok orang-orang nambah-nambah sendiri. Tapi semua sudah paham, tetap haram, enggak boleh. Nah kalau di dalam hati piutang ini sama sekali enggak minta, mereka bayar lebih kan, boleh-boleh aja. Kan ada, enggak, apabila sudah difahami bahwa setiap orang hutang bayarnya nambah, maka haram, enggak boleh.
Nah, jadi itu penting untuk diperhatikan. Gitu. Nah, li'anna dzalika minar riba, karena yang seperti itu adalah tambahan karena hutang tadi itu. Fala yajuzu lahu akhdhuhu, maka tidak boleh diambil dan tidak boleh memberi kayak gitu. Bal yaktasiru alal mablagh alladzi dafa'ahu lil muqtaridi awalan, bahkan hanya boleh membayar seukuran dengan yang ia hutang. Kenapa? Karena ada pemahaman lebih tadi itu. Nah, adapun sama sekali tidak dikenal. Sama sekali tidak dikenal. Tidak dikenal apa? Tidak dikenal bahwa kalau hutang yo nanti kembalikannya nambah. Enggak ada pemahaman sama sekali kayak gitu. Juga tidak ada seorang pun yang memberitahu kayak gitu. Nah, intinya bahwa enggak biasa hutang, enggak biasa menghutangi terus karena butuh terus hutang. Ketika dibayar lebih 10 juta, ketika bayar ini 10.500.000 atau 11 juta, atau ini 10 juta dan ini hadiah sarung, hadiah apapun itu. Nah, enggak pakai ini. Loh, enggak Pak, saya betul-betul sama sekali tidak terikat, tidak. Tapi karena rasa terima kasih saya, karena pas saya butuh dibantu dengan menghutangi kayak gitu. Nah, dan sekarang saya dapat rezeki ini, gitu, sebagai rasa terima kasih saya mohon diterima. Boleh. Bahkan sebaik-baik orang yang hutang, kalau waktu mengembalikan itu dia punya sesuatu yang tidak memaksakan, tidak merepotkan, wah punya rezeki ini. Nah, itu memberi lebih, itu adalah sebagaimana hadis yang tadi, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan, sekarang Baitul Mal banyak sedekah berupa unta. Nah, Abu Rafi diperintah, bayarkan hutang yang pada waktu yang lalu kita hutang itu. Nah, ternyata Abu Rafiq mengatakan, Rasulullah yang kita hutang untanya 4 tahun, ini untanya 7 tahun. Enggak apa-apa, kasihkan. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik di dalam membayar hutang. Nah, ini ya. Nah, lalu yang terakhir itu sangat disayangkan bank-bank sekarang kalau memberi hutang hampir semuanya mesti ada tambahan waktu pembayaran. Dan itu karena diketahui di awal, baik tertulis maupun lisan maupun hanya pemahaman, karena diketahui di awal, maka itu hutang yang riba, dan riba itu dosa besar. Sudah kita pahami bab riba pada beberapa pertemuan yang lalu. Ini yang bisa kita baca. Kesimpulannya bahwa hutang itu disyariatkan di dalam Islam, dan jangan sampai melakukan hutang piutang yang mengandung riba. Kenapa? Riba itu dosa besar, itu, dan riba itu menghancurkan agama seseorang. Gitu. Mungkin itu yang bisa kita pahami. Mudah-mudahan semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Semoga semua kekurangan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kedepannya kita diberi kemudahan di atas jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu Wa Taala, siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.